Oke, jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai tuple. Nah, tuple ini merupakan struktur data dari Python juga, dan dia itu memiliki karakteristik yang pertama berurutan, kemudian tidak seperti list. Untuk tuple tidak dapat disortir dan tidak dapat diubah isinya. Namun isinya masih dapat duplikat dan memiliki indeks. Dan kelebihan dari tuple ini dia lebih cepat dari list ketika diproses gitu. Oke, langsung aja untuk membuat tuple baru, teman-teman bisa menuliskan nama tuplenya. Sebagai contoh di sini saya tuliskan tuple 1 sama dengan kemudian kurung biasa ya. Kalau untuk list kan dia pakai kurung siku. Nah, kalau untuk tuple dia menggunakan kurung biasa. Seperti ini untuk membuat tuple kosong. Untuk mengisinya teman-teman bisa isikan aja. Misal di sini saya ingin membuat sebuah tuple yang berisi nama. Nah, seperti ini. Oke, yang berisi nama-nama. Coba kita print aja. Oke, sudah bisa. Dan untuk mengakses nilai dari tuple ini sama ya seperti list. Pertama kita bisa menggunakan indeks. Oke, misal kita ingin menampilkan indeks ketiga. Ketika di run, dia akan menampilkan Dinda. Karena Dinda ini berada di indeks ketiga. Ingat, indeks itu diawali dari 0. Jadi yang pertama Andini indeks ke 0, Bin indeks 1, Caca indeks 2, dan Dinda indeks 3. Dan seterusnya gitu ya. Nah, kita juga bisa menggunakan cara seperti ini. Misal kita ingin menampilkan indeks ke 1 sampai indeks ke 3 gitu ya. Atau sebelum 4. Nah, seperti ini. Jadi dia akan menampilkan seperti ini ya. Indeks kedua sampai ke sebelum 4 atau ketiga. Atau kita juga bisa menampilkan misal indeks ketiga sampai indeks terakhir. Nah, oke. Ini mirip seperti list kemarin. Kemudian pada tuple juga kita dapat mengecek isinya nih. Misal kita ingin memastikan nih apakah Andi ada di tuple 1 gitu. Oke. Jawabannya true. Karena emang di tuple 1 ini ada Andi. Atau kita juga bisa menggunakan tidak gini ya. Jadi dia menanyakan apakah Andi nggak ada di tuple 1. Tentu jawabannya false. Karena di sini ada Andi. Gitu. Oke, selain itu untuk mengakses seluruh isi dari tuple ini, kita juga bisa menggunakan perulangan. Kita menggunakan perulangan for i in, kemudian nama tuplenya, kemudian kita cetak aja isinya. I gini ya. Ketika di run dia akan menampilkan seluruh isi dari tuple tersebut. Oke, kemudian saya ingin membuat satu contoh tuple baru. Tuple 2 gitu ya. Yang isinya angka. Oh iya, untuk mengisi tuple teman-teman juga bisa menghilangkan tanda ininya ya. Jadi bisa pakai tanda kurung, bisa juga enggak kayak gini, sama aja. Coba kita print dulu aja. Oke, sama aja ya. Nah, untuk tuple juga dia memiliki fungsi-fungsi yang dapat digunakan pada list. Seperti misalnya fungsi learn gitu ya. Sorry. Fungsi learn. Nah, learn ini dia juga untuk menghitung banyaknya elemen atau nilai pada tuple ini. Karena di sini ada 9 angka, berarti dia isinya 9 gitu ya. Nah, selain learn ada juga min yang digunakan untuk mencari nilai minimum yang berada di dalam tuple ini ya. Selain min ada juga max. Oke. Max, kemudian sum untuk menjumlahkan ya seluruh isi dari tuple ini. Seperti ini. Atau kita juga dapat menggunakan fungsi sum untuk sebagian aja nih, nggak seluruhnya. Nah, kita menggunakan ini indeks saya tadi. Misal kita ingin menjumlahkan
dari indeks ke 0 sampai indeks ke 3 aja. Gini ya. Seperti ini. Jadi dia cuma menjumlahkan dari indeks ke 0, 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Segini aja. Oke. Kemudian kita juga bisa menghitung banyaknya item ya. Pada tuple ini. Dengan cara seperti ini. Nah, misal kita ingin menghitung angka 5 gitu. Ada berapa angka 5 dalam tuple? Ketika di run, jawabannya 3. Karena di sini emang ada 3 angka 5. Gitu ya. Atau kita juga pengen mengetahui nih angka atau item tersebut itu berada di indeks berapa. Misal saya pengen tahu 8 itu ada di indeks keberapa. Nah, ketika di run dia akan menampilkan bukan .com, sorry. .index. Seperti ini ya. Oke, nah di indeks ketiga ternyata 8. Karena di sini 0, 1, 2, 3. Benar ya? Oke, setelah itu sesuai dengan namanya ya, atau dengan karakteristiknya, untuk tuple ini tidak dapat disortir dan tidak dapat diubah. Jadi misal kita melakukan pengubahan. Misal pada tuple ini nih, angka 5-nya ini pengen kita ubah menjadi angka 10. Nah, 5 ini berada di indeks ke 1. Jadi tuple 2 indeks ke 1 sama dengan 10 gini ya. Oke, ketika di run dia akan error. Kenapa? Karena untuk tuple ini juga karakteristiknya tidak dapat diubah gitu. Jadi ketika kita melakukan pengubahan pada nilai tuple ini, dia akan error. Oke, gitu. Tapi kita dapat mengakalinya ya. Kalau kita tetap pengen menggunakan tuple tapi pengen isinya itu dapat diubah. Jadi caranya, sebagai contoh saya tuliskan tuple 3. Seperti ini. Nah, pada tuple ini, setiap elemen tuple ini kita buat menjadi list. Ini. Kemudian, nah seperti ini. Coba kita print dulu. Oke. Jika kita ingin mengakses indeks pertama pada tuple, seperti ini. Indeks ke 0 ya pertama itu. Oke, seperti ini. Atau kita pengen mengakses duanya nih. Pada indeks pertama, kemudian pada listnya ini di indeks ke 2 atau indeks ke 1 ya. Nah, seperti ini. Oke. Nih, misal kita pengen mengubah nih nilainya dari tuple ini. Contoh misal yang tadi ya, kita pengen mengubah angka 2 ini menjadi angka 10 gitu ya. Ketika di run, oke. Pertama tuplenya di sini angkanya 2 ya, ketika dicetak juga 2. Kemudian setelah kita ubah di sini, dia akan berubah jadi 10 nih. Nah, ini merupakan salah satu cara untuk mengubah isi dari tuple gitu. Jadi kita akalin dengan cara seperti ini. Oke, sekian penjelasan mengenai tuple. Semoga dapat dipahami dan teman-teman dapat mengaplikasikannya sesuai dengan kebutuhan. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya.